Keinginan yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri istana merasa jengah dengan kecerdikan Abu Nawas yang sering mengelabuhi mereka. Mereka pun merancang sebuah siasat yang licik untuk menjebak Abu Nawas agar bisa membuktikan bahwa Abu Nawas bukanlah orang sehebat yang selama ini mereka kira. Setelah rencana tersusun dengan matang, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal setianya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini kamu pasti akan kalah, Abu Nawas, pikir Baginda Raja dengan penuh rasa percaya diri. Beberapa pengawal pun mendatangi rumah Abu Nawas. Saat tiba, mereka memberitahukan maksud kedatangan mereka dengan suara yang tegas. Tuan Abu, Baginda Raja memerintahkanmu untuk menghadap ke istana. Sekarang juga, Tuan. Abu Nawas yang sedang kurang enak badan merasa tak punya pilihan lain selain memenuhi panggilan tersebut. Baiklah, kalian pergi dulu, nanti aku menyusul, jawab Abu Nawas sambil berusaha menyembunyikan rasa tidak enaknya. Namun di dalam hatinya, Abu Nawas merasakan gelisah dan mencium ada sesuatu yang janggal. Ia pun berpikir keras bagaimana caranya supaya ia lolos dari jebakan Baginda Raja tanpa kesulitan. Akhirnya Abu Nawas pun muncul di istana dengan penampilan yang sangat berbeda, mengenakan pakaian kumal dan kotor layaknya seorang pengemis. Melihat penampilan Abu Nawas yang jauh dari biasanya, Baginda Raja pun merasa iba. Wahai Abu Nawas, mengapa kamu datang ke istana dengan pakaian seperti itu? Tanya Baginda Raja dengan nada penuh perhatian. Abu Nawas pun menjawab dengan suara yang lemah. Wahai Paduka yang mulia, ketika aku berjalan ke sini, banyak orang kaya dan dermawan melihatku. Mereka berbondong-bondong memberikan hartanya karena mengira aku ini sangat membutuhkan. Namun aku menolak semua pemberian mereka, Paduka. Baginda Raja pun bingung dan bertanya, lah, mengapa kamu menolaknya? Abu Nawas pun mengerutkan dahi dan menjawab dengan suara yang memelas. Karena aku hanya menginginkan satu hal, Paduka. Baginda Raja pun semakin penasaran. Memang apa keinginanmu, Abu Nawas? Biarkan aku saja yang mewujudkannya. Abu Nawas pun menatap tajam Baginda Raja dan bertanya, Paduka yakin? Paduka mau berjanji akan mengabulkannya? Oh iya, aku berjanji, Abu Nawas, jawab Baginda Raja dengan bersungguh-sungguh. Abu Nawas pun berkata dengan santai, keinginanku ini cuma sederhana, Paduka. Keinginanku adalah biarkan aku beristirahat dengan tenang dan jangan ganggu aku sedikit pun, Paduka. Baginda Raja pun terkejut luar biasa. Siapa sangka keinginan Abu Nawas itu memang hanya sederhana, tapi berat untuk Baginda Raja, karena semua siasatnya akan gagal kalau itu dikabulkan. Ya, karena sudah berjanji, Baginda Raja pun menyuruh semua pengawalnya untuk tidak mengganggu Abu Nawas dan mempersilahkannya pulang. Namun di dalam hati, Baginda Raja merasa sangat kecewa dan kesal. Sialan Abu Nawas, aku sudah tertipu dengan penampilannya. Aku sudah siapkan rencana jitu, tapi ternyata ia lebih cerdik dariku, pikir Baginda Raja. Dan keesokan harinya, para menteri mendatangi Baginda Raja dan menanyakan hasil jebakan tersebut. Baginda Raja hanya bisa menggeleng dan berkata, Abu Nawas itu memang bukan orang biasa. Kita harus mencari cara lain jika ingin mengalahkannya. Di sisi lain, Abu Nawas pulang dengan senyum yang lebar. Ia sudah menyiapkan langkah selanjutnya karena ia tahu bahwa kecerdikannya akan selalu diuji oleh mereka yang iri dan tidak suka dengan kebijaksanaannya.
Kisah selanjutnya, memindahkan istana. Lagi dan lagi, Baginda Raja merasa bosan. Sudah seminggu ia tidak melihat kelicikan Abu Nawas yang terkenal itu. Maka seperti biasanya ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," serunya sambil duduk di singgasananya, "aku punya tantangan baru untukmu. Tapi kali ini tidak ada yang bisa lolos darinya." Abu Nawas pun membungkuk dengan sopan. "Apapun perintah Paduka, hamba siap menjalankan. Ya, selama tidak diminta membuat matahari terbit dari barat." Semua orang di ruang singgasana pun tertawa kecil, tapi Baginda Raja hanya tersenyum tipis. "Aku ingin kamu memindahkan seluruh istana ini ke bukit sebelah timur, Abu Nawas. Dan kamu hanya punya waktu 1 malam," kata Baginda Raja dengan suara yang menggelegar. Ruangan mendadak hening. Para menteri saling pandang. Beberapa mencoba menahan tawa, karena tahu tidak mungkin ada manusia waras yang bisa memindahkan istana hanya dalam 1 malam. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan penuh percaya diri. "Oh, siap Paduka yang mulia. Kebetulan hamba juga memiliki karpet ajaib." "Karpet ajaib?" tanya Baginda Raja menaikkan alisnya. "Jangan bilang kamu mau memindahkan istana ini seperti sedang mengangkut belanjaan di pasar." "Benar Paduka," jawab Abu Nawas serius. "Dengan karpet itu saya bisa memindahkan istana kemana saja Paduka, bahkan ke puncak gunung sekalipun." Para menteri mulai berbisik-bisik. Salah satu sahabat raja yang memang tidak terlalu suka dengan Abu Nawas berdiri dan menyela. "Kalau memang begitu, tunjukkan saja karpet itu sekarang. Jangan-jangan ini hanya akal-akalanmu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Oh, tentu saja saya akan menunjukkannya Tuan Menteri. Tapi disitulah letak masalahnya." "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan mata yang menyipit. "Begini Paduka, karpet itu saya simpan di tempat paling aman, yaitu di bawah tanah istana ini Paduka," jelas Abu Nawas dengan tenang. "Di bawah tanah istana?" tanya Baginda Raja dengan curiga. "Benar Paduka, tapi karena saya menyembunyikannya dengan sangat hati-hati, karpet itu kini terkubur cukup dalam Paduka. Dan untuk mendapatkannya, Paduka harus membongkar sebagian besar pondasi istana ini. Dan satu-satunya orang yang boleh membongkar istana kerajaan adalah Paduka sendiri, sesuai dengan peraturan yang Paduka buat sendiri 3 tahun lalu. Ingat kan Paduka?" kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Baginda Raja mengurutkan keningnya. Ia memang pernah mengeluarkan peraturan aneh itu agar para bangsawan tidak sembarangan merombak bangunan kerajaan. Tapi ia tak menyangka aturan itu akan berbalik menyerangnya sendiri. "Kalau begitu, aku harus merobohkan istana ini hanya demi karpet yang belum tentu ada itu," kata sang raja mulai ragu. "Betul sekali Paduka. Karena tanpa karpet itu saya tidak bisa menjalankan perintah Paduka. Tapi kalau Paduka berhasil menemukannya, saya berjanji Paduka, istana ini akan berpindah tempat sebelum ayam berkokok." Para menteri pun langsung heboh. Ada yang geli, ada yang bingung, dan sebagian besar mengangguk-angguk kagum, bukan karena karpet ajaib, tapi karena kelicikan Abu Nawas yang lagi-lagi berhasil membalikkan keadaan. Sahabat raja yang tadi memprotes hanya bisa menghela nafas dan duduk kembali sambil berdesis. Licik sekali orang ini. Dan akhirnya setelah berpikir panjang dan setelah mempertimbangkan bahwa ia tidak ingin merobohkan istananya sendiri hanya untuk mencari karpet yang mungkin saja tidak ada, Baginda Raja pun mengangkat tangannya. "Ah, sudahlah Abu Nawas, aku batalkan berita itu." Abu Nawas pun langsung membungkuk. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba sangat menghargai kebijaksanaan Paduka yang luar biasa. Dan tentu saja
untuk kekuatan Paduka yang hampir sanggup membongkar istana sendirian. Para menteri pun tertawa. Baginda Raja akhirnya ikut tertawa juga, meski agak kesal karena lagi-lagi ia kalah telak oleh akal licik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Entah dari mana, tak ada hujan, tak ada angin, Abu Nawas mendengar keluhan warga tentang seorang pejabat desa bernama Tuan Sempulur. Pejabat ini dikenal suka memakai uang kas desa untuk kepentingannya sendiri. Dia membangun rumah besar, membeli kuda mahal, dan bahkan mengadakan pesta mewah setiap bulan. Sementara warga desa kesulitan mendapatkan air bersih dan bahan makanan. Warga sudah mencoba menegur, tetapi Tuan Sempulur selalu punya alasan. Ini untuk memperlihatkan citra desa kita kepada tamu-tamu penting, katanya. Tak ada yang berani melawan, sampai akhirnya Abu Nawas pun turun tangan. Abu Nawas mendatangi rumah Tuan Sempulur dengan membawa sebuah kotak besar. Ia disambut oleh pelayan pejabat itu yang mengantarnya ke aula besar. Tuan Sempulur sedang duduk santai sambil menikmati buah-buahan impor yang mahal. "Ah, Abu Nawas, kamu datang tepat waktu. Apa yang kau bawa itu?" tanya Tuan Sempulur sambil menunjuk kotak besar yang dibawa Abu Nawas. "Ini adalah hadiah untuk Tuan Sempulur sebagai tanda penghormatan atas kebijaksanaan Anda memimpin desa, Tuan," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tuan Sempulur pun tersenyum lebar. "Hadiah? Wah, kamu memang tahu bagaimana menyenangkan hati pejabat, Abu Nawas. Cepat tunjukkan padaku apa isinya." Abu Nawas pun membuka kotaknya dengan perlahan. Di dalamnya hanya ada segulung kain putih. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya Tuan Sempulur. "Ini adalah kain kejujuran, Tuan," jawab Abu Nawas serius. "Kain ini sangat istimewa, Tuan. Konon hanya orang yang benar-benar jujur dan tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan yang bisa melihat keindahannya. Orang yang pernah berbuat curang tidak akan bisa melihat apa-apa, Tuan." Tuan Sempulur pun langsung penasaran. "Benarkah? Aku ingin mencobanya." Abu Nawas pun menggantungkan kain itu di depan jendela besar aula. "Silakan, Tuan, katakan pada kami apa yang Anda lihat." Tuan Sempulur memandangi kain itu dengan penuh perhatian, namun ia tidak bisa melihat apapun selain kain polos biasa. Ia mulai berkeringat dingin, tetapi tidak mau kehilangan muka di depan pelayan dan Abu Nawas. "Ah, tentu saja, indah sekali. Kain ini benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Warna-warnanya memancarkan kejujuran sejati," katanya sambil tersenyum lebar, meskipun dalam hati ia panik. Para pelayan yang berada di sana saling berbisik. Mereka juga tidak melihat apa-apa, tetapi takut dianggap tidak jujur, jadi mereka ikut memuji kain itu. Abu Nawas pun memperhatikan reaksi Tuan Sempulur dan berkata, "Wah, bagus, Tuan. Jika Anda bisa melihat keindahan kain ini, itu artinya Anda adalah pemimpin yang jujur dan tidak pernah menyalahgunakan uang rakyat, Tuan." Tuan Sempulur pun tersenyum kaku. Tentu saja. Aku selalu memimpin dengan kejujuran." Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia pun melanjutkan, "Tapi, Tuan, ada satu hal lagi. Kain ini juga mempunyai kemampuan lain. Jika ada seseorang yang menyentuhnya dengan tangan kotor karena korupsi, kain ini akan berubah warna menjadi hitam pekat, Tuan." Wajah Tuan Sempulur pun langsung pucat. Ia berusaha mencari alasan untuk tidak menyentuh kain itu. "Oh, aku baru saja makan buah. Tangan ini pasti lengket. Lain kali saja aku menyentuhnya," katanya gugup. Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Ah, tidak perlu khawatir, Tuan. Saya membawa air untuk mencuci tangan Anda. Ayo, cobalah sentuh kain ini."
Melihat warga desa yang mulai berkumpul di luar rumahnya, Tuan Sempulur tahu ia tidak punya jalan keluar. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menyentuh kain itu. Ketika tidak terjadi apa-apa, ia pun merasa lega. Namun Abu Nawas tiba-tiba berkata lantang kepada para warga yang mendengar dari jendela. "Hei penduduk desa, kain ini sebenarnya hanyalah kain biasa. Tapi lihatlah bagaimana Tuan Sempulur begitu panik tadi. Itu tanda bahwa ia takut rahasia kotornya terbongkar." Warga desa yang marah akhirnya pun bersorak. "Turunkan dia, kami butuh pemimpin yang jujur." Tuan Sempulur akhirnya terpaksa mengembalikan semua uang yang ia curi, dan Abu Nawas pun berhasil mengajarkan pelajaran penting kepada semua orang, bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada kekuasaan. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum puas menikmati teh sambil merenung. Kadang kain polos pun bisa menyingkap kebohongan yang besar. Kisah selanjutnya. Sore itu, Abu Nawas tampak kebingungan. Pasalnya ia kembali kehilangan keledainya. Dasar emang keledai sialan, bikin repot aja. Kalau terus-terusan hilang begini, besok akan kujual, gerutu Abu Nawas. Kemudian ia pun berkeliling kampung untuk mencari keledainya yang kabur itu. Namun setelah ia berjalan ke sana kemari, keledainya masih belum juga ditemukan. Karena sudah merasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di depan rumah salah satu warga. Ternyata di rumah tersebut ada sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Sayup-sayup Abu Nawas mendengar rayuan si lelaki kepada kekasihnya. "Wahai pujaan hatiku, engkau adalah segalanya bagiku. Selamanya aku ingin selalu bersamamu." Si wanita pun membalas, "Aku juga mencintaimu. Aku tak ingin kehilangan dirimu." Si lelaki tak mau kalah. "Wahai pujaan hatiku, tidakkah engkau tahu, memandangmu itu seperti aku bisa melihat seisi dunia." Mendengar itu, Abu Nawas pun segera menghampiri mereka berdua. "Nah, kebetulan aku sangat butuh bantuanmu," kata Abu Nawas kepada si lelaki. Melihat kedatangan Abu Nawas yang tiba-tiba, tentu saja membuat si lelaki terkejut dan terganggu. "Tuan ini siapa? Dan mau apa datang kemari?" "Pergilah, jangan ganggu kami," balas si lelaki. "Maaf ya, bukannya aku bermaksud mengganggu kalian berdua. Tapi aku sungguh membutuhkan pertolonganmu," timpal Abu Nawas. "Ya sudah, beritahu aku apa yang bisa aku bantu," tanya si lelaki. "Begini, aku telah kehilangan keledaiku. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum juga kutemukan. Nah, sekarang aku minta tolong padamu, beritahu aku di mana keledaiku berada," pinta Abu Nawas. "Mana aku tahu? Kenapa kau tanyakan itu padaku?" balas si lelaki. "Loh, tadi kamu bilang pada kekasihmu, katanya dengan memandangnya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Makanya aku yakin kamu pasti tahu di mana keledaiku. Karena hilangnya kan masih berada di dunia ini," timpal Abu Nawas. Si pemuda menjadi emosi dengan perkataan Abu Nawas ini. "Ngapain juga kamu mengurusi pembicaraanku? Urusi saja keledaimu yang hilang itu," bentak si lelaki. "Jadi kamu gak tahu di mana keledaiku?" tanya Abu Nawas. "Aku gak tahu dan gak mau tahu. Sekarang pergilah, jangan ganggu kami," jawab si pemuda. "Masih muda tapi suka berbohong. Bagaimana nanti tuanya?" balas Abu Nawas. "Nona, jangan percaya sama ucapannya itu. Dia itu pembohong," kata Abu Nawas kepada si wanita.
Spontan si lelaki bertambah emosi. "Apa maksudmu? Siapa yang pembohong?" ucap si lelaki tidak terima. "Katanya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Keledaiku aja kamu tidak tahu. Bohong berarti kamu," jelas Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, walaupun dirinya menjadi salah satu penasehat pribadi Baginda Raja, namun dalam hal bertetangga ia selalu membaur dengan masyarakat. Ini terlihat dari rumahnya yang kecil dan sederhana. Kehidupan Abu Nawas jauh dari kata mewah, namun ia selalu bersyukur atas apa yang telah dimilikinya. Ia mempunyai sebidang tanah yang ia kelola dengan penuh ketekunan, dibantu oleh seekor keledai yang sangat penurut dan kuat. Keledai yang dimilikinya mempunyai kecerdasan dan kegesitan, dan telah membantu banyak pekerjaan. Oleh sebab itulah, Abu Nawas sangat menyayanginya. Ia merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dan suatu hari, keponakan Abu Nawas yang masih muda datang ke rumahnya, meminta saran untuk mencari pekerjaan di kota. Abu Nawas menyarankan agar si ponakan membantu pekerjaannya saja, yaitu mengelola ladang yang dimilikinya. Keponakannya itu pun menuruti saran tersebut. Mereka berdua bekerja dengan dibantu oleh keledai yang kuat dan pandai. Kabar tentang kecerdasan keledai itu akhirnya terdengar hingga ke telinga Gubernur Baghdad. Ia pun menjadi sangat penasaran dan ingin membelinya. Akhirnya Tuan Gubernur mendatangi Abu Nawas dan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk keledainya. Namun meski hidup dalam keadaan seadanya, Abu Nawas dengan tegas menolak tawaran tersebut, karena bagi Abu Nawas, keledainya sudah menjadi bagian dari keluarganya. Ia tak mau terpisah dari keledainya. Keputusan Abu Nawas ini membuat Tuan Gubernur menjadi marah dan kecewa. Karena saking kecewanya, ia pun menebar fitnah dan berita bohong tentang Abu Nawas. Fitnah yang telah berhembus di masyarakat membuat orang-orang mulai meragukan kebijaksanaan Abu Nawas dan mengejeknya karena menolak tawaran Tuan Gubernur. Mendengar ejekan dan fitnah yang beredar tak membuat Abu Nawas berkecil hati. Ia sama sekali tak terpengaruh oleh keadaan. Keponakan Abu Nawas yang melihat keadaan itu sempat menanyai dan ikut prihatin. "Kenapa paman diam saja? Berita tentang paman itu kan gak benar. Biasanya paman selalu melawan bila ada pejabat yang sewenang-wenang," kata keponakannya. "Gak apa-apa, biarkan saja. Nanti juga akan reda dengan sendirinya," balas Abu Nawas. Seminggu setelah kejadian itu, nasib sial kembali menimpa Abu Nawas. Keledai satu-satunya hilang dari kandang. Ia pun panik dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Setelah seharian berkeliling desa, keledai kesayangannya tak kunjung ditemukan. Hal ini membuat orang-orang semakin mencemooh Abu Nawas, terutama si Tuan Gubernur. Tuan Gubernur yang masih memendam rasa kesalnya berkata kepada orang-orang bahwa Abu Nawas pantas mendapatkan kesialan karena telah menolak tawaran darinya. Namun bagi Abu Nawas, hal ini tak perlu membuatnya larut dalam kesedihan. Ia pun kembali bekerja mengelola ladang seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, di pagi hari saat Abu Nawas berada di ladangnya, terlihat dari kejauhan dari arah hutan, keledainya kembali berlari ke arahnya. Namun yang membuat Abu Nawas terkejut, keledainya tidak datang sendirian. Ia membawa 5 keledai liar yang gagah dan sehat. Lalu oleh Abu Nawas, mereka semua ditampung di belakang pekarangan rumahnya. Peristiwa itu tentu saja dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang yang tadinya mencemooh Abu Nawas menjadi tercengang dan kagum dengan keberadaan keledai-keledainya. Ketika orang-orang menanyakan hal itu, Abu Nawas menjelaskan bahwa keledainya ternyata pergi ke hutan untuk mencari kawan baru dan kembali dengan membawa ke-5 keledai tersebut. Para warga pun memberi selamat kepada Abu Nawas. Mereka juga mengatakan bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling beruntung.
Namun Abu Nawas terlihat tenang dan biasa saja. Padahal seharusnya itu adalah momen yang sangat membahagiakan. Bayangkan, seekor keledai kesayangan yang hilang kini kembali lagi. Bahkan membawa 5 kawan keledai yang gak kalah gagah dan cerdik seperti keledainya. Disitulah para warga mulai menyadari bahwa Abu Nawas memang orang yang bijak, yang bisa tetap tenang meskipun dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan Abu Nawas tak berlangsung lama. Ketika keponakannya menunggangi keledai, tiba-tiba keledai itu meronta-ronta yang membuat keponakannya terjatuh dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Kakinya patah dan mau tak mau ia harus menghabiskan waktunya berbaring di tempat tidur untuk pemulihan. Orang-orang kembali menyalahkan Abu Nawas. Mereka menganggap keledai miliknya hanya membawa kesialan. Namun, Abu Nawas tetap bersabar dan selalu berprasangka baik. 1 minggu setelah itu, pihak istana memberitahu seluruh penduduk desa akan adanya perang melawan kerajaan lain. Dan semua pemuda penduduk desa diwajibkan ikut dalam peperangan tersebut. Adapun keponakan Abu Nawas yang masih dalam keadaan cedera tidak diwajibkan untuk ikut serta. Disinilah Abu Nawas mengucapkan rasa syukurnya karena keponakannya terhindar dari bahaya perang berkat keledai kesayangannya. Beberapa penduduk desa menemui Abu Nawas dengan menangis. Mereka berkata, "Beruntung sekali nasibmu Abu Nawas. Keponakanmu tak ikut berperang. Sedangkan kami harus kehilangan anak-anak kami." Abu Nawas pun mencoba menenangkan mereka dan menasihati supaya selalu berprasangka baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, para penduduk desa berkumpul di kedai teh untuk berdiskusi tentang berbagai hal. Salah seorang warga, Abu Jahil, yang terkenal suka berdebat, tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang aneh. "Kenapa ya kalau malam hari itu gelap? Kalau siang bisa terang. Kenapa malam tidak bisa terang seperti siang?" katanya dengan nada sok pintar. Orang-orang pun mulai berbisik-bisik mencoba memberikan jawaban, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Hingga akhirnya Abu Nawas yang sedang asik menikmati tehnya di pojokan dipanggil untuk menjawab. "Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Jelaskan kepada kami, kenapa malam hari itu gelap?" tanya Abu Jahil dengan nada menantang. Abu Nawas pun tersenyum, mengusap janggutnya lalu berkata, "Pertanyaanmu menarik Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, aku perlu satu hal darimu." "Apa itu?" tanya Abu Jahil penasaran. "Bawakan aku segelas kegelapan Abu Jahil," kata Abu Nawas santai. Semua orang terkejut. "Segelas kegelapan? Itu tidak mungkin Abu Nawas," seru mereka serentak. Abu Nawas pun tersenyum lagi. "Nah, begitulah jawabannya. Malam hari gelap karena kegelapan itu tidak bisa dipegang, tidak bisa ditangkap apalagi dituangkan ke dalam gelas. Kegelapan hanya ada karena cahaya pergi beristirahat. Jadi ketika siang, matahari bekerja keras menerangi bumi. Tapi saat malam tiba, matahari perlu tidur. Dan bulan hanya meminjam cahaya kecil dari matahari. Itu sebabnya malam lebih gelap dibandingkan siang." Orang-orang pun terdiam sejenak, mencoba mencerna penjelasan Abu Nawas. Lalu mereka mengangguk-angguk, merasa puas dengan jawaban yang sederhana tapi penuh dengan makna. Abu Jahil pun tidak mau kalah. "Tapi kalau matahari tidur, kenapa tidak ada bantal untuknya?" tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas pun tertawa kecil. Pertanyaanmu lucu juga Abu Jahil. Sebenarnya ada bantal untuk matahari. Bantal itu ya adalah awan. Matahari berbaring di atas awan lembut ketika ia lelah. Tapi karena kamu tidak pernah melihatnya, kamu kira matahari tidak punya bantal. Semua orang pun tertawa mendengar jawaban itu, dan Abu Jahil pun tak bisa membalas lagi. Sejak saat itu, setiap kali orang bertanya kenapa malam hari gelap, mereka akan mengingat jawaban jenaka Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia kembali menyeruput tehnya dengan senyum puas. Seperti biasa, ia selalu berhasil mengubah pertanyaan sulit menjadi sesuatu yang mudah dan menghibur.
kisah selanjutnya. Ada saja akal cerdik Abu Nawas untuk mensiasati hukuman Baginda Raja. Kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas berbuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Oleh sebab itulah ia pun akan dijatuhi hukuman. Namun karena seringnya lolos dari hukuman yang dijalaninya, kali ini Baginda Raja mempunyai cara lain yang berbeda dari biasanya untuk menghukum Abu Nawas. Kemudian dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan disaksikan seluruh masyarakat Baghdad. Abu Nawas," seru Baginda Raja, "atas kesalahan yang kau perbuat, kamu dihukum harus menjadi gembel selama sebulan. Kamu harus tidur di jalanan. Kamu tidak boleh mengemis atau meminta-minta makanan kepada orang-orang. Dan kamu tidak boleh membeli makanan untuk mengisi perutmu." Tugas Baginda Raja. "Lalu bagaimana kalau ada orang yang kasihan terus memberiku makanan, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Itu juga nggak boleh. Kamu tidak boleh menerima makanan dari orang-orang. Masyarakat Baghdad, siapapun yang kedapatan memberi Abu Nawas makanan, maka akan saya hukum seperti Abu Nawas," ancam Baginda Raja di hadapan masyarakat. Seketika Abu Nawas pun tertunduk lesu. Dalam hati ia berkata, "Hukuman macam apa ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan makanan? Dan mana mungkin aku bisa bertahan sebulan tanpa makanan? Aku bisa mati kelaparan kalau begini." Kemudian dengan memberanikan diri, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah itu sama saja Paduka menghukum mati hamba? Lebih baik hukum gantung saja hamba sekarang, daripada hamba harus mati kelaparan tersiksa." Namun keinginan Abu Nawas ini langsung ditolak oleh Baginda Raja. "Oh, tidak bisa. Aku sudah tahu akal busukmu. Kalau aku penuhi keinginanmu, pasti dengan akal cerdikmu, kamu akan kembali lolos dari hukuman. Dan aku tak mau tertipu untuk kesekian kalinya," ujar Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terlihat putus asa dan pasrah menerima keputusan tersebut. Di saat itulah tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah jalan keluar yang bisa menolongnya. Ia pun meminta kepada Baginda Raja untuk mengajak keledainya ikut serta selama ia menjadi seorang gembel. Abu Nawas beralasan bahwa keledainya adalah satu-satunya hewan yang paling ia sayangi, bahkan melebihi rasa sayangnya kepada sang istri. Kalaupun ia meninggal nanti, setidaknya ia meninggal di samping keledai kesayangannya. Rupanya, keinginan Abu Nawas yang satu ini dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan Baginda Raja juga menjanjikan hadiah uang sejumlah 1.000 dinar. Itu apabila Abu Nawas bisa bertahan hidup sampai 1 bulan ke depan. "Ingat Abu Nawas, aku akan menyuruh prajurit untuk mengintaimu selama sebulan ini." Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalani hukuman menjadi seorang gembel jalanan bersama keledai kesayangannya. Di hari pertama, Abu Nawas masih bisa bertahan tanpa makan dan minum. Di hari kedua, ia mulai merasakan haus dan lapar. Dan untuk menghilangkan rasa hausnya itu, ia meminum air di sungai yang jernih. Sementara keledainya dibiarkan makan rumput dan dedaunan, lalu ikut minum air di sungai tersebut. Di hari ketiga dan seterusnya, sekucur tubuh Abu Nawas mulai merasakan lemas. Ia sudah tak kuat menahan rasa lapar hanya dengan meminum air sungai. Dan disinilah Abu Nawas mulai menjalankan ide cemerlangnya. Ia pun mendatangi warung makan tempat biasa ia nongkrong. "Hei kawan, hutangi aku 1 porsi nasi dan ayam bakar. Nanti bulan depan, aku akan membayarnya 2 kali lipat," pinta Abu Nawas. "Waduh, maaf Abu Nawas. Bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi aku sungguh tak bisa.
Kau lihat sendiri kan, ada prajurit istana yang sedang mengintai kita. Kalau sampai aku menghutangimu makanan, aku bisa dihukum sepertimu, Abu Nawas. Tolak pemilik warung. Jangan khawatir kawan, makanan ini kan bukan untukku, tapi untuk keledaiku, ujar Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas mendatangi warung, prajurit yang ditugaskan menjadi pengintai segera menghampiri mereka berdua. "Hei Abu Nawas, sedang apa kamu?" tanya prajurit. "Ini, aku beli makanan untuk keledaiku," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar," kata prajurit istana. "Iya, aku tahu itu. Tapi masalahnya, aku sudah merasa beberapa hari mendatang ajalku tidak lama lagi menjemput. Aku akan mati kelaparan. Dan sebelum ini terjadi, aku ingin memberikan keledai kesayanganku hidangan yang enak-enak. Bukankah ini tidak melanggar peraturan?" jelas Abu Nawas. "Baiklah, tapi awas, jangan sampai kamu berbohong. Dan kamu, pemilik warung, kalau sampai Abu Nawas ketahuan berbohong, kamu akan mendapatkan hukuman seperti Abu Nawas," ancam prajurit istana. "Gimana nih Abu Nawas? Aku tidak berani menjual makanan ini padamu," kata pemilik warung gemetaran. "Percayalah kawan, aku hutang makanan ini untuk keledaiku, bukan untukku. Apakah aku pernah berkata bohong padamu?" tegas Abu Nawas meyakinkan. Si pemilik warung tahu betul sifat Abu Nawas. Meskipun sering berbuat konyol dan usil, tapi Abu Nawas memang terkenal jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh sebab itulah, si pemilik warung pun akhirnya memberi Abu Nawas nasi dan ayam bakar. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi warung tersebut untuk hutang makanan dengan menu yang sama. Hal ini Abu Nawas lakukan selama 1 bulan lamanya. Sedangkan untuk menghadapi cuaca dingin saat malam hari, Abu Nawas memeluk keledainya. Setelah masa hukumannya berakhir, maka dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Melihat tubuh Abu Nawas yang malah bertambah gemuk, Baginda Raja menjadi heran. "Kamu kok bisa terlihat segar bugar begitu, Abu Nawas? Kamu pasti melanggar peraturan ya?" tanya Baginda Raja. "Oh tidak Paduka, selama menjalani hukuman saya selalu mentaati peraturan," jawab Abu Nawas. "Tapi kata prajurit yang aku tugaskan untuk mengintaimu, setiap hari kamu membeli nasi dan ayam bakar. Kamu pasti telah berbohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Hamba sama sekali tidak berbohong. Begini Paduka, saya memang membeli makanan, tapi itu untuk keledaiku. Karena aku pikir sebelum aku mati kelaparan, aku ingin memberinya makanan yang enak-enak," jelas Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar? Apa sebenarnya tujuanmu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, dengan melihat keledaiku makan hidangan enak tersebut, setidaknya aku bisa mati dengan tenang, sambil membayangkan kalau aku yang memakan hidangan itu," ujar Abu Nawas. "Memang keledaimu mau memakannya?" tanya Baginda Raja. "Disitulah letak masalahnya Paduka. Padahal saya sudah membujuknya berulang kali, tapi keledai saya malah memilih makan rumput. Dan mungkin karena merasa kasihan, keledai itu menyingkirkan makanannya tepat di hadapanku, seolah-olah ia memberikan isyarat bahwa makanannya ia berikan untukku. Ya tentu saja, aku pun segera memakannya," kata Abu Nawas menuturkan. "Kalau seperti itu, berarti kamu telah melanggar peraturan Abu Nawas. Dan pemilik warung makan juga telah berani menentangku. Kamu dan pemilik warung makan akan aku hukum lebih berat lagi," tegas Baginda Raja. "Loh, sebentar. Salahnya di mana Paduka? Bukankah Paduka mengatakan selama saya menjalani hukuman, saya harus di jalanan? Dan saya lakukan itu. Saya juga tidak mengemis atau meminta makanan kepada orang-orang. Dan saya juga tidak membeli makanan untuk mengisi perut saya.
Tapi saya membeli makanan untuk keledai saya. Namun karena ia kasihan, lalu ia memberikannya kepadaku. Bukankah peraturan selanjutnya saya tidak boleh menerima pemberian makanan dari orang-orang? Tapi kalau yang memberi makanan adalah keledai, tentu itu tidak melanggar peraturan kan, Paduka? Kata Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam dan tak sanggup membantahnya. Berkat kecedikan Abu Nawas, ia pun akhirnya berhasil menjalani hukuman tanpa harus mati kelaparan. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi hadiah 1000 dinar. Ia pun segera bergegas pergi ke pemilik warung untuk membayar hutangnya selama sebulan. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, ketahuilah bahwa segala masalah yang menimpa, seberat apapun masalah itu, pasti selalu ada jalan keluar yang terbaik. Hanya saja harus dibarengi dengan sabar, berdoa, dan berusaha. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Meskipun antara Baginda Raja dan Abu Nawas seringkali saling mengerjai satu sama lain, namun dibalik itu semua hubungan keduanya terjalin akrab. Apapun permintaan Abu Nawas selalu dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan terkadang tanpa diminta pun Baginda Raja sering memberikan hadiah. Namun ada satu yang membuat Abu Nawas penasaran, yaitu sebuah kebun kecil di belakang istana yang terdapat pohon anggur milik Baginda Raja. Selama ini Abu Nawas tak pernah diperkenankan masuk ke dalamnya. Hingga suatu hari Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, kenapa saya tidak diizinkan masuk ke kebun belakang istana, Paduka?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Dengar ya Abu Nawas, apapun permintaanmu, apapun itu akan aku penuhi. Tapi tidak untuk yang satu ini." "Baiklah Paduka, tapi apa alasannya Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Karena di dalam kebun itu ada sebuah pohon anggur. Pohon anggur itu bukan pohon anggur sembarangan Abu Nawas. Itu adalah pohon anggur spesial yang tidak ada tandingannya. Dan hanya aku yang boleh memakannya," jelas Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, semakin dilarang semakin membuatnya penasaran. Hingga pada suatu ketika, diam-diam Abu Nawas memasuki kebun tersebut. Di sana ia melihat satu pohon anggur yang sudah mulai berbuah. Tanpa pikir panjang, ia memetik beberapa buah dan mulai memakannya satu persatu. Wah, bener juga. Ini buah anggur yang sangat istimewa. Rasanya nikmat, sungguh luar biasa, kata Abu Nawas dalam hati. Rupanya perbuatan Abu Nawas ini diketahui oleh beberapa pengawal istana. Ia pun ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Sudah kubilang Abu Nawas, jangan masuk ke dalam kebun itu. Kamu pasti telah mencuri buah anggurnya kan?" tegur Baginda Raja. "Oh tidak Paduka, saya sama sekali tidak mencuri buah anggurnya. Saya hanya ingin memastikan saja apakah buah anggurnya sudah layak dimakan atau belum. Karena saya tak ingin Paduka nanti makan buah anggur mentah," jawab Abu Nawas. Melihat reaksi Abu Nawas yang kelihatan polos dan lugu membuat Baginda Raja reda amarahnya. Walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur dirinya, dan sudah sepantasnya jika Abu Nawas ikut merasakan lezatnya buah anggur tersebut. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuampuni, tapi jangan kau ulangi perbuatanmu. Dan untuk menebus kesalahanmu, ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab dengan benar. Kalau salah, kamu akan mendapat hukuman," tutur Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi pertanyaan dari Baginda Raja tersebut.
Kemudian Baginda Raja mulai pertanyaannya. Apa yang bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya tak bisa melihatnya? Dan apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya bisa melihatnya? Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. Jawabannya adalah telinga Paduka. Orang lain bisa melihat telinga Paduka, tapi Paduka tak bisa melihatnya. Dan Paduka bisa melihat telinga semua orang lain, sedangkan orang lain tersebut tak bisa melihatnya. Atas jawaban cerdik Abu Nawas ini, ia pun akhirnya lolos dari hukuman.